Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Bastomi selaku dosen pengampu mata kuliah statistik, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Bifari dan rekan-rekan saya pertama Yunita Akfa Fajrin, 2 Sulfate, 3 Zahra Sosaga, dan yang keempat Asyafa Zaga Nurdimani. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai materi pemusatan data. Materi pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu. Pemusatan data. Pemusatan data dibagi menjadi 4, yaitu modus atau nilai yang paling besar, median atau nilai tengah, mean atau nilai rata-rata, dan ukuran letak. Ukuran letak dibagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Pengertian dari ukuran pemusatan, yaitu nilai yang mewakili suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan cenderung terletak di tengah suatu kelompok data yang menunjukkan pusat dari nilai data. Ukuran pemusatan berupa mean, rata-rata hitung, median, modus, dan ukuran letak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Modus atau bisa juga disebut dengan mode adalah nilai dari sebuah data yang memiliki frekuensi paling banyak, atau bisa disimpulkan dengan nilai dari sebuah data yang paling sering muncul. Jenis-jenis modus. Yang pertama, unimodal. Jenis modus unimodal adalah sebuah data yang mempunyai nilai modus hanya satu saja. Yang kedua, bimodal. Bimodal adalah jenis modus dari sebuah data yang mempunyai dua nilai modus yang memiliki frekuensi yang sama. Yang ketiga, multimodal. Multimodal adalah sebuah data yang mempunyai tidak hanya satu atau dua modus saja, akan tetapi mempunyai 3 atau lebih nilai modus yang ada di dalam data tersebut. Modus data tunggal. Modus dalam data tunggal adalah nilai modus yang terdapat dalam suatu rangkaian data mentah yang masih acak. Contoh soalnya, dalam suatu kelas terdapat sampel dari 10 siswa yang diukur tinggi badannya. Dalam pengukuran tersebut diperoleh hasil tinggi badan para siswa yakni 170, 165, 159, 160, 178, 155, 160, 180, 154, dan 160. Pembahasan. Langkah pertama, urutkan nilai pengukuran tinggi badan siswa dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, yakni 154, 155, 159, 160, 160, 160, 165, 170, 178, dan 180. Dari uraian di atas dapat disimpulkan nilai modus dari data tersebut adalah 160, karena nilai itu yang paling sering banyak muncul, yakni sebanyak 3 kali. Modus data kelompok. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Contoh soalnya, diketahui hasil nilai ujian matematika disajikan dari data pada tabel di samping. Tentukan modus dari data tersebut. Modus data kelompok memiliki rumus MO sama dengan TB plus B1 per B1 plus B2 kali I, di mana MO adalah modus data, TB tepi bawah kelas modus, B1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, B2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, I adalah panjang interval kelas. Dari data tersebut, nilai yang paling sering muncul adalah 66 sampai dengan 70, di mana memiliki frekuensi sebanyak 28. Pembahasan, kita mencari tepi bawah kelas terlebih dahulu. Tepi bawah kelas yakni 66 dikurangi dengan 0,5 menjadi 65,5. Lalu mencari B1-nya, yakni frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus 28 dan frekuensi kelas sebelumnya adalah 14. Jadi 28 dikurangi 14 sama dengan 14. Lalu mencari B2, yakni frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya.
frekuensi kelas modus 28 dan frekuensi kelas setelahnya 20. Jadi 28 dikurangi dengan 20 sama dengan 8. Lalu mencari interval kelas, yakni 70 dikurangi 66 plus 1. Jadi sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke rumus modus data kelompok, di mana MO sama dengan TB plus B1 per B1 plus B2 kali I. Jadi MO sama dengan 65,5 tambah 14 per 14 plus 8 kali 5. MO sama dengan 65,5 ditambah 70 per 22. MO sama dengan 65,5 plus 3,18. MO sama dengan 68,68. Jadi modus dari data kelompok tersebut adalah 68,68. Materi selanjutnya yaitu median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan 50% data terbesar. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data. Dengan cara atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Maka nomor pusat itulah mediannya. Akan tetapi jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Meskipun median adalah nilai tengah, bukan berarti data yang berada di tengah itu adalah median. Akan tetapi sebuah data di tengah bisa dikatakan median jika data tersebut sudah berurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Dalam mencari sebuah median terbagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Median data tunggal atau data tidak berkelompok adalah data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Dalam data tunggal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data tunggal ganjil. Data tunggal ganjil merupakan data dengan jumlah yang ganjil. Cara mencari median data ganjil adalah harus mengurutkan terlebih dahulu kelompok data-data dari nilai yang terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Kemudian tentukan nilai tengahnya. Jumlah data di sisi kiri dan sisi kanan harus sama sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data, atau bisa juga dengan rumus ME sama dengan setengah N plus 1. N di sini adalah jumlah data. Misalnya, tentukan median dari data berikut: 25, 10, 20, 21, 15, 13, dan 17. Pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu angka yang terkecil kemudian terbesar. Maka 10, 13, 15, 17, 20, 21, 25. Di situ kan ada 7 angka, kemudian dibagi menjadi 2, yaitu 3 angka sebelah kiri dan 3 angka sebelah kanan. Maka terdapat satu angka tepat di tengah, yaitu 17. Itulah mediannya. Jika dimasukkan dalam rumus, yaitu setengah N ditambah 1. Setengah N-nya jumlah data, yaitu 7 ditambah 1 sama dengan 8. Setengah dari 8 adalah 4. Maka angka keempat dari urutan data tersebut yaitu 17. Maka jawaban dari soal tersebut mediannya adalah 17. Yang kedua yaitu data tunggal genap, merupakan data dengan jumlah yang genap. Dalam menentukan data genap, terlebih dahulu juga harus diurutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian, dua angka yang berada di tengah dijumlahkan dan dibagi 2, maka itulah mediannya. Misalnya seperti pada contoh, tentukan median data berikut: 1, 8, 6, 2, 11, 10, 16, 12. Pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data itu dari yang terkecil hingga terbesar. Maka ditemukan 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16. Kemudian data tersebut dibagi
menjadi dua bagian, sisi kiri dan sisi kanan. Terdapat dua angka yang berada di tengah, yaitu angka 8 dan angka 10. Angka 8 dan angka 10 tersebut dijumlahkan dan dibagi menjadi 2, maka ditemukan 10 ditambah 8 sama dengan 18, kemudian dibagi menjadi 2 sama dengan 9. Atau jika ditulis dalam rumus, rumusnya juga sama seperti median data tunggal ganjil, yaitu M sama dengan setengah N plus 1. Setengah N plus 1, setengah N nya 8 ditambah 1, setengah dari 9 sama dengan 4,5. Maka posisi angka ke 4,5 adalah 9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa median dalam data tunggal genap dapat diartikan sebagai rata-rata dari dua angka yang berada di tengah. Jenis median yang kedua yaitu median data berkelompok, merupakan data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Secara matematis dapat dirumuskan dengan B ditambah I sama dengan N per 2 dikali FI dibagi FM. B merupakan nilai batas bawah dari kelas yang mengandung nilai median. N adalah jumlah observasi. FI adalah jumlah frekuensi dari frekuensi kumulatif yang sesuai dengan tepi kelas bawah kelas median. FM merupakan jumlah frekuensi dari frekuensi kumulatif yang sesuai dengan kelas median, dan I adalah besar interval kelas. Contoh soal, tentukan median dari data tinggi badan siswa berikut. Biasanya tabelnya hanya merupakan tinggi badan dan frekuensi saja. Kemudian frekuensi kumulatif didapat dari 6, kemudian 6 tambah 8, 14 ditambah 10 sama dengan 24 dan seterusnya, hingga ditemukan jumlah data yaitu 36. 36 ini pertama kita bagi 2 yaitu sama dengan 18. 18 masuk ke dalam kelas interval 24. 24 berarti masuk tinggi badan 150 sampai 154. Lalu kita masukkan rumus. B-nya sama dengan 149,5. 149,5 ini didapat dari 150 dikurangi 0,5. Kemudian ditambah 18 dikurangi 14. 14 didapat dari sebelum kelas mediannya, sebelum angka 24 itu kan 14. Kemudian dibagi 10. 10 merupakan frekuensi dari kelas median. Kemudian dikali 5. 5 merupakan jarak antara 150 sampai 154 itu kan 5. Jadi dikali 5. Kemudian 149,5 ditambah 4. 4 ini hasil dari 18 dikurangi 14. Kemudian dikali 5. Kemudian dibagi 10. 149,5 ditambah 4 kali 5 kan 20. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Jadi 149,5 ditambah 2 sama dengan 151,5. Maka median dari data tinggi badan siswa tersebut adalah 151,5. Selanjutnya adalah min. Min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai min dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Min adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. Menurut Sutrisno Hadi, min adalah jumlah nilai yang dibagi dengan jumlah individu. Min dibagi menjadi 2, yaitu untuk data tunggal dan data berkelompok. Rumus untuk data tunggal yaitu nilai data ke X dibagi dengan banyaknya data. Contoh, hitung min dari data berikut. Diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4. N atau banyaknya data adalah 4. Ditanya rata-rata, maka jawabannya adalah nilai data ke X dibagi dengan banyaknya data. Nilainya adalah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 12.
banyaknya data adalah 4. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka min dari data berikut adalah 3. Sekarang untuk min data berkelompok. Rumusnya adalah nilai rata-rata sama dengan titik tengah dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Contohnya, hitunglah min dari data kelompok berikut ini. Berikut merupakan tabel tinggi badan siswa kelas 6 SDN Suka Bersama. Langkah pertama, menentukan jumlah data. Jumlah data dapat dilihat dari tabel di atas di kolom frekuensi, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10, hasilnya 30. Langkah kedua, menentukan perkalian titik tengah dan frekuensi, seperti 158 dikali dengan 5 sama dengan 790, dan seterusnya, hingga menghasilkan 4990. Langkah ketiga, memasukkan ke rumus min data berkelompok, yaitu titik tengah dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 4990 dibagi dengan 30 sama dengan 166,33. Maka min dari data berkelompok di atas adalah 166,33 cm.